Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali. Saya mau nanya sama akademisi ini. Silakan Ronald. Saya kurang sependapat dengan yang Pak Akri tadi bilang. Iya. Apapun dimakan. Ya. Yang penting enak dan kenyang. Begitu Pak Akri ya? Ya. Ya betul ya? Betul. Lapar sih. Nyari yang enak nggak ada. Nyari yang bersih nggak ada. Apapun dimakan ya? Apapun dimakan. Kaki meja kecapin masih enak. Ada istilah. You are what you eat. Iya. Siapa kamu bisa dilihat dari apa yang kamu makan. Iya. You see what you get. Ya. Iya kan? Benar. Kalau dalam berpakaian, you are what you wear. Iya. Apa yang kamu pakai mencerminkan siapa kamu. Siapa kamu. Kalau soal makan, you are what you eat. Ya. Memang makan itu kan kebutuhan manusia yang pokok ya. Ada 4 kebutuhan pokok manusia itu kan. Sandang, pangan, papan, dan casan. Iya. Sekarang kan zaman casan. Iya. Iya. Ada 4 sekarang itu. Sandang, pangan, baju, makanan, papan, rumah, sama casan. Colokan buat ngecas handphone. Sosialisasi. Aku aja, betul kan? Iya. Ada 4 itu ya. Dan makan ya, manusia butuh makan. Manusia butuh makan. Cuman memang di zaman modern sekarang makan itu mengalami penambahan fungsi. Bukan hanya mengenyangkan. Iya. Ya, tapi juga harus ada sensasi lezat di mulut. Iya. Jadi akhirnya yang dicari apa? Harus enak, harus enak. Sehat nomor sekian. Padahal tanpa kita sadari setiap hari kita pasti makan atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita yang belum tentu itu baik buat kesehatan kita. Tanpa kita sadari. Menzolimi diri sendiri. Betul, ya? Betul sekali ya. Karena ini kan bahannya berbahaya, cara pengolahannya berbahaya, bumbunya, cara pengawetannya, pengepakannya gitu kan ya. Seperti yang tadi sempat dibilang oleh siapa tadi, Riko ya? Iya Pak. Ada bakso pakai formalin, ya. Ada mie kuning pakai formalin, bakso pakai boraks, terus pakai pewarna tekstil, gorengan pakai plastik, kadang pakai lilin gitu kan ya. Itu betul nggak sih? Betul Pak. Betul ya, karena waktu di TV pernah saya melihat ada pedagang mie Pak, keliling pakai gerobak, itu nggak pakai plastik lagi Pak, pakai semen Pak. Wah. Paku payung, ada oseng-oseng. Anda pernah mencoba? Alhamdulillah Pak, masuk UGD saya. Nah, salah satu efeknya adalah terhentinya pertumbuhan Pak. Hah? Betul. Salah satu efek. Contohnya gitu Pak Ronald ini. Ya saya nggak bilang Pak Komeng. Cuma salah satu efek dari sering memakan masakan yang tidak sehat itu adalah terhenti pertumbuhan sejak usia dini. Oh. Anda tendensius nuduh saya Pak kalau gitu Pak. Siapa yang menuduh? Saya menyebutkan kata Riko tidak kan? Tidak. Ya. Tapi kan tangannya ke sini ke saya begitu Pak. Kalau nuduh tuh gini, kalau gini tuh sebenarnya apakah Anda setuju atau tidak? Gitu, tinggal begitu. Anda setuju atau tidak? Setuju. Nah, udah. Jadi banyak di sekitar kita adalah makanan-makanan yang bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya ya. Atau kalaupun tidak terlalu serius Kang Denny ya. Kalau misalnya tidak terlalu serius kayak penyebab kanker dan lain sebagainya. Yang pertama ya, makanan tidak sehat itu ini aja istilahnya dalam bahasa Sunda itu geleh. Ya, tahu tukang gulali yang di sekolah-sekolah? Yang warna merah dari gula merah? Iya. Itu kan bikinnya kan diemple-emple. Iya betul. Diemple-emple sama si tukangnya, terus ditiup. Iya, kalau yang itunya. Ditiup melendung. Ya. Udah melendung dijual ke anak-anak sama kita dimasukkan ke dalam mulut dikenyot. Nah, kan dicentil dulu biasanya. Kalau iya, ya dicentil. Udah dikenyot, tak gitu kan. Terus gitu. sama anak-anak dibeli, terus dimut, bekas jigong si abang. Kan udah dibuang itunya. Geuleuh tetep. Yang di bibirnya Pak Terus ya. gunting gitu. Sentil. Saya pernah bantuin tuh Pak. Nah. Saya sentil. Tak, abangnya lompat. Saya salah sentil Pak. Gak enak banget dah. Ya, jadi jangan jauh-jauh ke kanker lah. Iya. Geuleuh aja yang pertama ya, jijik gitu. Yang kedua, selain tukang gulali, tukang gorengan. Perhatikan tukang gorengan. Jarang tukang gorengan yang ngaladangan tuh apa dalam bahasa Sunda? Ya, melayani. Ya. Jarang tukang gorengan melayani pembelinya pakai sarung tangan. Iya. Bayangkan. Ngadon pakai tangan yang sama. Lah kalau pakai sarung tinju repot lagi Pak Ronald. Gak bisa. Pak Ronald gimana sih? Dia ngambil makanan pakai tangan, aduk adonan, cari uang kembalian, ngelap keringat, mungkin dia ke buang air kecil. Higienisnya itu ya. Geuleuh itu. Geuleuh ya. Iya. Kalau pikir ke arah sana ya betul. Jijik gitu ya. Saya pernah Pak ya, ada Kang Bakso nih Pak. Iya. Yang pakai gerobak. Mungkin gerobaknya 2000 cc itu Pak. Pinggir jalan tuh Pak. Lo ke tukang bakso kenceng banget itu. Iya, saya berhenti nih Pak. Mau makan. Berhenti saya. Saya naik mobil Pak. Mobil jenazah waktu itu.
Saya berhenti tuh Pak. Lapar kan? Ada gerobak bakso. Iya. Saya cari, nggak ada abangnya Pak. Enak nih makan bakso Pak. Apalagi sambalnya kan pedas-pedas gitu. Saya cari, mas, nggak tau nyaut. Lagi di bawah pohon. Lagi pipis Pak. Lagi pipis, oh. Dia balik, ya mas, mau beli bakso? Enggak, saya ngeliat gerobaknya aja keren. Gara-gara. Sekarang Pak, dia habis megang rem tangan. Iya. Dia ngambil mie sama bihun Iya, Pak. iya. Pak, interupsi Pak. Iya. Nggak selamanya bisa begitu disamakan. Contoh gini Pak, maksud saya yang dikatakan Ronald sama Komeng. Apaan nih? Nggak sepertinya betul megang rem tangan Pak. Apapun kalau kita melihat proses dalam pembuatan artinya sampai dapurnya Meng. Betul. Pasti juga ke depannya jadi geleh. Contoh, Ada jijik ya. orang pada senang-senang banget makan pecel lele. Banyak peternak lele yang membudidayakannya Iya. tidak melalui makanan normal. Kadang-kadang maaf, ada yang diempang. Iya, Di empang makanannya apa? Tapi kalau sudah sampai di restoran mah, di pinggir jalan, makannya pada lahap. Jangan ingat proses belakangnya. Endingnya aja, gue belah lelenya gak ada yang kuning, Meng. Ya karena dia habis makan itu, dia minum zat pewarna. Lele makan gimana minum zat warna? Ngerubah sendiri Pak ya. Memang kalau diproses kayak gitu, sampai sekarang saya terakhir makan asinan yang lewat rumah itu Iya. hampir 3 bulan yang lalu lah, udah terakhir nggak mau lagi. Karena itu kesenangan saya. Selama ini kan biasa seminggu pasti gitu. Pas lewat jendela itu udah kan pakai yang ting 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 gitu kan, pakai gitu. Wah, apa itu, Pak? asinan tukang asinannya kan pakai yang teng teng dibunyiin itunya sih. Kata tukang asinannya piringnya. tuh. Kata Pak Jarwo. Emosi aja Bapak. Ya. Iya, ini gue kayak gitu. Udah mau beli asinan kan kebayang, aduh siang-siang gitu. Pas gue lagi nengok, pas mau manggil, si tukang asinan tuh lagi apa coba? Ting 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 ting. Tapi ini sambil gini. Ah itu Pak. Jangan-jangan asinnya bukan karena garam. Iya, bisa jadi Pak. Tapi karena ini. Karena si Upin dan Ipin itu Pak. Upil dan Ipil itu namanya. Akhirnya dari situ udah nggak pernah. Akhirnya gue buat sendiri. Tapi tetap pakai upil gue. Soalnya kayaknya enaknya dari situ. Iya. Assalamualaikum. Ya. Interupsi. Ya, kenapa? Kan tadi Kang Denny kan bilang sampai akhirnya Kang Denny pas bikin bakso sendiri. Nah. Ini ada cerita juga Kang tentang teman saya Kang. Itu hampir satu dasawarsa. Kesian dah sedih pokoknya hidupnya. Makan sendirian. Orang Sunda atau Pak? Minum, orang Sunda. Ya. Itu dasawarsa. Minum sendiri. Tidur sendiri. Ya. Ngabisin sabun sendiri. Sedih itu sih pokoknya. Sedih Mandi banget. karena mandi sendiri. Karena mandi. Iya. Itu tuh ada lagunya juga sebenarnya. Oh. Masak sendiri, Sedihnya. makan sendiri, cuci baju sendiri, tidurku sendiri. Cinta aku tak punya. Salah suara lo. Kasih pun tiada. Semuanya telah pergi. Tak tahu kemana. Hidup terasa kaku, bagaikan angka satu menalah. Itu bukan Mike. Bukan Mike. Begini Pak, kita janganlah menilai segala sesuatunya itu dari luarnya saja. Cuma sekedar dari kemasannya. Karena menurut saya tidak selamanya Ibu. Lu kayak kipas angin lu lama-lama lu. Iya maksudnya ini menjelaskan. Maksudnya menjelaskan Pak. Iya. Menjelaskan.